Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atas nama Mayuda Oktaviani dengan NIM 22252000001 dari kelas 4C. Di sini saya akan memaparkan mengenai peta konsep atau mind map yang sudah saya buat. Ini merupakan tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah teori peluang di Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan juga Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu tentang peluang bersyarat. Nah, sebelumnya, di bab 3 ini kita akan membahas kurang lebih ada 5 subbab atau 5 bagian. Nah, adapun saya membuat peta konsep seperti ini karena meminimalisir kertas, dan juga karena di kertas cuman boleh kertas HVS saja, jadi bolak-balik. Nah, jadi cuman singkat aja. Nah, jadi di bab 3 peluang bersyarat ini itu dibagi menjadi 5 subbab. Nah, yang pertama di sini di subbab 3.1 tentang peluang bersyarat. Di dalamnya itu berisi tentang definisi 3.1 dan juga teorema 3.1. Selanjutnya, di subbab kedua itu ada hukum penggandaan atau law of multiplication. Nah, di sini berisi tentang teorema 3.2, yaitu tentang hukum penggandaan peluang. Selanjutnya, yang ketiga, itu ada 3.3 itu tentang hukum peluang total, atau biasa disebut sebagai law of total probability. Nah, di dalamnya berisi tentang teorema 3.3, yang berisikan tentang mengenai hukum peluang total. Nah, 3.4 itu, sebab yang keempat, itu membahas tentang kebebasan atau independence. Nah, di sini berisikan definisi 3.2 atau tentang kejadian bebas dan juga teorema 3.4. Selanjutnya, yang sebab yang terakhir yaitu ada 3.5 tentang teorema bias. Nah, teorema di sini terdapat teorema 3.5 yang berisikan tentang teorema bias. Nah, selanjutnya di sini ada penjelasan, keterangan mengenai apa yang sudah saya jelaskan di sedikit peta konsep yang singkat ini. Sebentar. Nah, ya. Selanjutnya di sini yang pertama mengenai pengertian peluang bersyarat. Di sini kita bahas tentang pengertian peluang bersyarat. Nah, adapun pengertiannya, peluang bersyarat itu merupakan peluang terjadinya suatu kejadian A yang jika diketahui bahwa kejadian B terjadi. Nah, biasanya dinotasikan seperti ini. Nah, ini notasinya. Ini dibaca dengan peluang A dengan syarat B. Ini termasuk definisi 3.1. Nah, jadi di 3.1 itu penjelasan mengenai pengertian peluang bersyarat. Dan ini merupakan notasinya, yaitu peluang A dengan syarat. Jadi garis yang ini, yang lurus, yang tegak ini, disebut sebagai peluang dengan syarat. Gitu. Jadi disebut sebagai dengan syarat. Nah, selanjutnya di bawah di sini ada oh iya, sebelumnya di sini juga biasanya ada tuh jika peluang B lebih dari 0, maka peluang terjadinya itu bisa diketahui B dan didefinisikan sebagai peluang A dengan syarat B, di mana peluang A irisan B dibagi peluang B. Selanjutnya di sini ada teorema 3.1. Nah, di teorema 3.1 ini berisi tentang, nah ini, teorema 3.1. Nah, di sini berisikan tentang teoremanya itu nih, misalkan S adalah ruang sampel dari suatu percobaan dan B adalah suatu kejadian dengan peluang B lebih besar dari 0. Nih, dengan peluang B lebih besar dari 0, maka teoremanya adalah yang pertama, nih untuk ini,
bahwa untuk setiap kejadian A itu berlaku 0 lebih kecil sama dengan peluang A dengan syarat B lebih kecil dari 1. Nih, ini syarat, mohon maaf, ini teorema yang pertama. Teorema yang kedua itu peluang S dengan syarat B sama dengan 1. Dan di teorema yang ketiga, jika A1, A2, dan seterusnya merupakan anggota dari F atau elemen dari F, adalah barisan kejadian-kejadian yang saling lepas, maka peluang A dengan, mohon maaf, himpunan A dengan AI dengan syarat B, di mana I-nya sama dengan 1, itu sama dengan sigma, mohon maaf ya, ini ternyata, sigma peluang AI dengan syarat B, di mana I-nya sampai dengan 1 sampai dengan tak hingga. Nah, untuk pembuktiannya. Nah, untuk pembuktian yang nomor 1 itu, misalkan untuk A merupakan irisan B, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, A irisan B itu himpunan kosong. Yang kedua, A irisan B itu sama dengan B. Dan yang terakhir tentunya A irisan B itu sama dengan A. Nah, jika A irisan B sama dengan sama dengan himpunan kosong, maka peluang A dengan syarat B-nya sama dengan 0. Ini di sini, coba kita tulis. Nih, misalkan A irisan B, ya, kalau A irisan B itu sama dengan himpunan kosong, maka peluang A dengan syarat B itu sama dengan 0. Nah, yang kedua, jika A irisan B itu B, kemungkinan yang kedua tadi, maka peluang A dengan syarat B-nya itu sama dengan 1. Dan yang terakhir, kemungkinannya A irisan B sama dengan A, maka peluang A dengan syarat B itu lebih besar dari 0. Maka dapat disimpulkan nih. Ini dapat disimpulkan di sini teorema yang pertama bahwa 0 lebih kecil sama dengan peluang A dengan syarat B lebih kecil sama dengan 1. Jadi teorema yang satu terbukti. Nah, selanjutnya di sini teorema yang kedua untuk yang peluang S dengan syarat B sama dengan 1. Nah, ini pembuktiannya untuk S irisan B, maka peluang S dengan syarat B itu sama dengan peluang B per peluang B. Jadi peluang B dibagi peluang B itu sama dengan 1, karena itu terbukti. Nah, untuk yang ketiga, teorema yang ketiga, nah karena A1, A2, dan seterusnya merupakan kejadian-kejadian yang saling lepas, maka A dengan syarat B juga merupakan kejadian saling lepas. Oleh karena itu, peluang himpunan A1 dengan syarat B di mana I-nya sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan sigma peluang AI dengan syarat B di mana I-nya sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Nah, ini mengenai pembuktian teorema 3.1. Nah, selanjutnya setelah mempelajari teorema, di sini ada mengenai yang namanya penyederhanaan atau mereduksi. Nah, di penyederhanaan atau mereduksi ruang sampel itu gunanya untuk memudahkan mencari nilai peluang di sini. Untuk memudahkan mencari nilai peluang. Contohnya, peluang B lebih besar dari 0, QA sama dengan peluang A dengan syarat B, di mana 0-nya lebih kecil dari QA lebih kecil dari 1, dan QB sama dengan peluang B dengan syarat B sama dengan 1. Nah, berdasarkan teorema 3.1 tadi, teorema yang ketiga tentunya, nih dapat disimpulkan nih bahwa Q U AI dengan I-nya sama dengan 1 sampai dengan tak hingga sama dengan peluang himpunan AI dengan syarat B di mana I-nya sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dan sama dengan sigma peluang AI dengan syarat B di mana I-nya sama dengan 1 sampai dengan tak hingga itu sama dengan sigma QAI di mana I-nya sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Jadi ini disebut sebagai penyederhanaan atau mereduksi ruang sampel. Nah, selanjutnya di sini ada teorema 3.2 tentang hukum penggandaan. Nah, dari hubungan peluang A dengan syarat B itu sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B dan peluang B peluang B
dengan syarat A di mana sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang A. Kita peroleh dua cara untuk menentukan peluang A irisan B-nya, yaitu peluang A irisan B sama dengan peluang B dikali peluang A irisan B, dan peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B irisan A. Jadi tinggal dibalik A, B dengan BA-nya aja. Nah, cuman ininya dibalik nih, ini, dan juga ini. Nah, setelah itu, hal ini disebut hukum penggandaan, karena dua kali kan ada dua penyelesaian. Nah, berikut itu formulasi perumusan untuk irisan 3 kejadian. Di sini ada A1, A2, dan A3. Itu sama dengan peluang AI irisan A2 irisan A3 sama dengan peluang AI dikali peluang A2 irisan peluang A2 dengan syarat A1, peluang A3 dengan syarat A1 irisan A2. Nah, ini. Nah, selanjutnya ada juga teorema 3.2. Kita sudah masuk ke bagian hukum penggandaan ya tadi ini. Namanya udah masuk ke hukum penggandaan. Nah, di teoremanya ini, teorema tentang hukum penggandaan peluang. Nah, jika P, di mana P-nya merupakan A1 irisan A2, irisan sampai dengan seterusnya, sampai dengan irisan AN-1 lebih besar dari 0, maka peluang A1 irisan A2, irisan sampai dan seterusnya, sampai dengan irisan N, irisan AN-1 itu sama dengan peluang A1 dikali peluang A2 dengan syarat A1, peluang A3 dengan syarat A1 irisan A2, dan juga sampai dengan peluang AN dengan syarat AI irisan A2 irisan dengan dan seterusnya sampai dengan irisan AN-1. Nah, ini merupakan teorema 3.2. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab yang ketiga tentang hukum peluang total. Di sini ada teorema 3.3. Mohon maaf sebentar. Ya. Nah, selanjutnya di sini ada teorema 3.3 nih tentang hukum peluang total atau Law of Total Probability. Nah, di sini A nih, di sini pertama A, di sini dimisalkan bahwa B adalah suatu kejadian dengan peluang B lebih besar dari 0 dan peluang mohon maaf sebentar. Ya, mohon maaf selanjutnya di sini misalkan B adalah suatu kejadian dengan peluang B lebih besar dari 0 dan peluang B komplement lebih besar dari 0, maka untuk sembarang kejadian A berlaku bahwa di sini berlaku bahwa peluang A sama dengan peluang A dengan syarat B dikali peluang B ditambah peluang A dengan syarat B komplement dikali peluang B komplement. Nah, selanjutnya di teorema yang kedua, 3.3 yang bagian yang kedua, di sini dijelaskan bahwa yang ini ya, secara umum jika B1, B2 dan seterusnya sampai dengan Bn merupakan partisipasi lepas dari S dengan peluang BI sama dengan 0, lebih besar dari 0 untuk semua I-nya sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya sampai N. Maka untuk sembarang kejadian A itu berlaku bahwa ini peluang A sama dengan sigma peluang A dengan syarat BI dikali peluang BI di mana I-nya sama dengan 1 sampai dengan tak hingga. Nah, ini penjelasan mengenai teorema 3.3. Selanjutnya kita akan bahas mengenai teorema 3.4 yaitu tentang kebebasan. Selanjutnya, nah, di sini menjelaskan tentang teorema 3.4. Yang pertama, di sini teorema 3.4 itu berisikan terjadinya B tidak akan mempengaruhi peluang terjadinya kejadian A, yaitu peluang A sama dengan peluang A dengan syarat B. Inilah yang disebut kejadian A dan B adalah saling lepas.
Jadi dapat disimpulkan bahwa ini merupakan kejadian yang saling lepas atau kebebasan. Seperti itu. Bentar. Nah, selanjutnya di sini ada definisi 3.2, yaitu tentang kejadian bebas. Nah, kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika peluang A irisan B, peluang A dikali peluang irisan sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, secara umum, himpunan kejadian AI, di mana I-nya merupakan anggota dari apa? I disebut sebagai saling lepas jika peluang irisan IEJ AI sama dengan Pi I6J AI untuk setiap himpunan bagian berhingga C dari I. Nah, yang kedua, yang ini, jika A dan B adalah dua kejadian bebas, maka diperoleh bahwa peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A, dan peluang B dengan syarat A itu sama dengan peluang B. Artinya, di sini meskipun diketahui nih B-nya terjadi, tetap informasi ini tidak ada pengaruhnya. Jadi, walaupun diketahui B-nya terjadi, tetap tidak ada pengaruhnya terhadap peluang terjadinya kejadian A. Demikian pula sebaliknya. Jadi walaupun diketahui sebaliknya itu diketahui A-nya terjadi, maka ini tidak akan mempengaruhi peluang terjadinya kejadian B gitu. Nah, selanjutnya di sini ada teorema 3.4. Nah, jika A dan B, yang pertama itu jika A dan B adalah dua kejadian bebas, maka yang pertama A dan B komplement adalah dua kejadian bebas. Yang kedua, A komplement dan B adalah dua kejadian bebas. Dan yang ketiga ada A komplement dan B komplement adalah dua kejadian bebas. Nah, selanjutnya yang kedua, secara umum, jika AI di mana I-nya anggota 1 adalah himpunan kejadian bebas, anggota I adalah himpunan kejadian bebas, maka kebebasan masih tetap berlaku jika sembarang kejadian A, I diganti AI komplement, yaitu peluang BI1, irisan BI2, irisan dan seterusnya sampai dengan irisan BIK, itu sama dengan peluang BI1 dikali peluang BI2 dan seterusnya sampai dengan peluang BIK, di mana I-nya itu sampai dengan IK adalah indeks yang berbeda, serta BIJ adalah AIJ atau A komplement IJ, di mana J-nya ini 1, 2, dan seterusnya sampai dengan K. Nah, yang terakhir di sini ada teorema 3.5 atau teorema Bayes. Nah, di teorema Bayes ini dijelaskan bahwa misalkan ada B1, B2, dan seterusnya sampai dengan Bn adalah partisi lepas dari ruang sampel S suatu percobaan. Nah, jika peluang BI lebih besar dari 0 untuk semua I-nya adalah 1, 2, sampai dengan seterusnya, sampai dengan N, maka untuk sembarang kejadian A dan S dengan peluang A lebih besar dari 0, dan untuk sembarang K, di mana K-nya itu merupakan 1, 2, dan seterusnya sampai dengan N, itu maka berlaku di bawah ini. Berlaku apa? Maka berlaku bahwa peluang BK dengan syarat A sama dengan peluang A dengan syarat BK dikali peluang BK dibagi sigma peluang A dengan syarat BI dikali peluang BI, di mana I-nya sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, mungkin hanya ini sedikit penjelasan saya mengenai peluang bersyarat, peta konsep yang saya buat atau mind map yang saya buat tentang bab 3 yaitu tentang peluang bersyarat. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.